Oke, kembali lagi teman-teman di Kolektor Saham. Bertemu kembali dengan saya. Kita akan sama-sama menjalankan libur panjang ya. Bursa itu mulai tutup hari ini tanggal 28 sampai nanti buka kembali tanggal 8 April. Itu artinya libur sampai tanggal 7 ya. Cukup panjang, dan hal ini selalu dilihat oleh investor asing sebagai hal yang bikin males ya, karena tentu saja duit mereka akan nganggur untuk waktu yang cukup lama. Kita akan bahas situasi terakhir di pasar. BRI net buy, BMRI net buy, PANI dan lain-lain ya. Jika kita lihat dari struktur ini sebenarnya cukup baik karena para emiten penggerak IHSG yang di net buy ya. Lalu kita akan lihat satu persatu di yang net buy ya. BRI, khususnya kita akan bahasanya di Sampik Bank. Kita akan lihat di seminggu terakhir atau dari awal bulan ya, investor asing. Dari awal bulan BK terlihat ngumpulin barang sampai 2,6 T, 6,9 juta lembar. Dan YU sebagai top seller 1,4. Namun kita lihat di posisi kedua itu tidak terlalu besar ya. Pengumpulnya itu BB hanya 316 miliar. Ini akan baik jika semisal BB juga 1,5 T atau AK selanjutnya 1 T itu akan sangat menarik. Namun hal ini juga lumayan oke ya, karena setidaknya ada yang net buy secara masif. Lalu ada Bank Mandiri dalam sebulan terakhir atau dari awal bulan ya hampir sama ya. Namun di sini BK justru membuang barang. Mungkin BK punya barang sejak awal tahun, sejak kejatuhan sebelumnya ya. Di sini ZP mengumpulkan 1,2 triliun. Lalu ada investor dari DX. Namun saat ini saya sering merhatikan itu broker-broker ini sering dimanipulasi ya, maksudnya dalam hal tidak terlalu negatif. Ada yang orang lokal menggunakan ya sama-sama tahu lah ya, permainan seperti ini memang sangat umum supaya tidak bisa dibaca retail dan pergerakannya tidak terlalu dipantau terus ya, karena itu sangat kurang nyaman bagi mereka ya. Lalu Astra ini sebenarnya menarik, cuman dia turunnya tidak menjemput yang di bawah ya. Saya waktu itu pernah punya harga Astra di 4.400. Namun karena suatu hal saya melepas keseluruhannya dan saya ingin di 4.500 saja, nggak dikasih lagi ya. Oke, kita akan lanjut ya. Kalau net sale-nya seperti ini kurang ini ya pembahasannya. Yang menarik di kenaikan hari kemarin itu justru adanya gap-gap besar di saham-saham big bank khususnya ya. Kita akan coba bahas. Ya, ini bisa dibilang adalah yang kita bahas adalah strategi saya ya.
Mungkin teman-teman bisa mengambil hikmah atau mengambil sisi positifnya saja. Untuk saat ini saya hanya memiliki saham di 3 emiten dengan porsi cash lumayan dari penjualan BBCA kemarin ya. Saya juga melihat di sini ada sesuatu yang menarik, di mana dalam seminggu terakhir obligasi itu sedikit turun ya, dari yang sebelumnya menjadi primadona. Namun sepertinya saat ini obligasi mulai sedikit demi sedikit dikurangi porsinya oleh fund manager, karena itu adalah untuk yang pernah saya pelajari dan sepengalaman saya, bahwa setiap obligasi itu mulai tidak menarik, artinya saham mulai menarik. Dan itu juga harapan saya ke depan, bahwa saham di Indonesia kembali menggeliat, asing kembali masuk setelah libur panjang. BBNI saya memiliki harga rata-rata di 4.000, namun sayangnya hanya memiliki lot yang sedikit ya. Saya terlalu banyak di BBRI karena sebelum adanya RUPS kemarin yang mengagetkan saya tentang hasil RUPS-nya, tentunya khususnya dividen ya, di BMRI dan BBNI itu hanya BBRI menurut saya sebelumnya itu yang terbaik, bukan terbaik ya, yang sangat menarik bagi saya. Namun jika saat ini tentu yang paling menarik adalah BMRI. Apalagi BBNI memang dapat di harga 4.000, saya kemarin mungkin akan membeli dengan jumlah lebih banyak. Saya akan untuk rencana saya ke depan itu, saya akan melihat situasi dahulu, bagaimana asing, bagaimana ekonomi real di Indonesia. Namun mungkin saya akan mengurangi porsi saya di BBRI, lalu mungkin akan menambah di antara 2 ya, entah itu perbankan atau batubara, karena saya melihat batubara mulai menarik karena kita akan menyambut bulan Mei, di mana kebiasaan investor asing itu pergi liburan ya. Namun sudah beberapa tahun terakhir juga ini tidak relate. Tapi itu juga salah satu event yang harus kita antisipasi. Beberapa emiten batubara yang saya pantau itu ada Games, ada ITMG, PTBA ya. Sayangnya kemarin Games saya nggak dapet di harga yang saya mau, padahal sudah menunggu cukup lama itu. Saya dulu punya Games di 6.000, saya ingin masuk lagi setidaknya di 6.500 gitu ya, tapi belum dikasih. Tapi secara keseluruhan saya cukup puas dengan pencapaian porto saya. Sampai pada hari terakhir bursa kemarin itu saya sudah berhasil mencapai modal awal saya ya. Itu tentu sangat menenangkan, karena sebelumnya saya sempat floating minus itu di atas 20 jutaan. Sekarang sudah kalau secara nilai di portofolio sekuritas tentu masih minus, namun setelah adanya tambahan dari kupon, dari dividen, itu hari ini sudah kembali ke modal awal. Nanti jika harga kembali naik lagi, tentu
keuntungan demi keuntungan terus bertambah. Setidaknya hal ini sudah membuat saya tenang. Namun sejujurnya masalah di porto saya ini hanya cash ya. Itu makanya saya selalu bilang kepada teman-teman untuk selalu manajemen, tidak terlalu masif ya. Saya kemarin kesalahannya ada suatu hal yang membuat saya tidak jadi untuk top up dalam jadwal yang memang seharusnya saya memang top up. Nah, itu yang membuat cash saya jadi seret. Karena sebelumnya memang cash terlalu masif ke BBRI, tapi tidak jadi top up, tentu RDN saya jadi bisa dibilang kosong ya. Makanya mau tidak mau saya kemarin harus menjual BBCA dan menunggu cukup lumayan lama untuk tidak menjual dalam posisi rugi ya. Nanti saya akan update lagi di akhir bulan depan khusus untuk pembahasan porto. Jika teman-teman juga ada ingin sharing tentang portonya atau ada hal-hal yang ingin dibahas bersama, silakan komentar di video-video saya ya. Pasti akan saya balas. Namun saya ingatkan lagi, di sini saya hanya sekedar sharing. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan influencer saham, saya bukan pengamat saham, saya bukan orang ekonomi yang pro. Saya hanya seorang investor juga, sama seperti teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita. Semoga bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai